Shalom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab pengkhotbah dan sebelumnya kita harus mengetahui latar belakang dari kitab pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo dan penulisannya pada tahun 400 dan 200 sebelum Masehi. Pengkhotbah merupakan terjemahan dari kata Ibrani atau Kohelet. Penulis menyebut dirinya Kohelet, seseorang yang mengumpulkan orang-orang untuk mengajarinya. Biasanya disebut pengajar atau guru. Baik, nah saat ini kita akan masuk dalam tujuan dan pesan. Nah, tujuan dari kitab pengkhotbah ini adalah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu di bumi yang mampu memberikan kehidupan, di mana tidak dapat mengharapkan kepuasan, tetapi di hidup kita, karena pasti akan ada kesukaran dan frustasi. Isi dan nyanyian-nyanyian yang memberi dorongan untuk menghadapi liku-liku dalam kehidupan, menunjukkan harapan akan kehidupan yang takut akan Allah. Yang kedua, menyampaikan semua penyelesaian dan kesaksian kepada orang lain sebelum wafat, khususnya kaum muda. Nah, pesan dari kitab pengkhotbah adalah bahwa jalan kehidupan yang harus dituruti adalah kehidupan yang berpusat kepada Allah. Yang kedua, kenikmatan hidup tidak memberi kepuasan sejati, tetapi hanya bisa dinikmati sebagai pemberian dari Allah. Nah, dari kitab pengkhotbah ini, seorang penulis mengatakan hevel yang berarti kesia-siaan, dan kata ini dikatakan 38 kali, yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah uap atau asap. Dalam hal ini ada dua hal, yaitu sekilas atau sementara dan teka-teki paradoks. Seumpama asap yang terlihat padat, namun ketika kita meraihnya tak ada apa-apa di sana. Jadi ada banyak keindahan, kebaikan di dunia ini, tetapi saat kita menikmatinya, tragedi terjadi dan keadilan pun kuat, namun semuanya hanyalah sia-sia. Masuk dalam garis besar kitab pengkhotbah. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam kitab pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11, di situ dikatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Di mana kitab pengkhotbah ini mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua, di mana ayat 2 itu mengatakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, yang kedua adalah kepuasan, masalah, dan cara pemecahannya. Yang pertama, masalah kepuasan tidak diperoleh dalam hikmat. Kita bisa lihat dalam pasal ayat 1 pada pasal 1 ayat 12 sampai 18, dan pelarian pada pasal 2 ayat 1 sampai 11, dan harta warisan pada pasal 2 ayat 12 sampai 32. Kita bisa baca bersama-sama. Oke. Kita akan masuk yang kedua adalah cara pemecahan. Cara pemecahannya kepuasan untuk tidak dicari. Yang pertama, nikmati kehidupan sebagai yang berasal dari Allah. Pada pasal 2 ayat 24 sampai 26. Yang kedua, Allah sudah menetapkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Pada pasal 3 ayat 1 sampai 8. Keinginan yang keempat, keinginan untuk menemukan makna hidup dan kehendaknya membawa kita kepada Allah pada pasal 3 ayat 9 sampai 15. Yang kedua adalah berbagai frustasi, masalah dan cara pemecahannya. Di sini masalah yang terjadi, frustasi tidak dapat dihindari. Yang pertama, kehidupan ini tidak adil dan kemudian Anda pasti akan mati. Kita bisa lihat pada pasal 3 ayat 16 sampai 22, di situ dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang kedua adalah frustasi karena menjadi korban. Dan yang ketiga, frustasi karena korban ketidakadilan politik mencari kelegaan dalam kekayaan. Yang keempat, tidak ada harapan bahwa keadaan atau akan berubah. Keadaan dapat atau akan berubah. Pada pasal 6 ayat 10 sampai 12. B, cara pemecahannya.
Cara pemecahannya, frustasi tidak dapat dihindari. Nasihat kita masuk dalam tema-tema utama pengkhotbah. Yang pertama adalah prinsip pembelasan pada bagian 4. Dalam pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 22 dan pengkhotbah 8 ayat 10 sampai 14, Kohelet menerima prinsip pembelasan sebagai menyampaikan sesuatu mengenai Allah daripada memberikan garansi dalam kehidupan. Dalam hal ini, Kohelet setuju dengan kitab Ayub. Yang kedua, pengalaman lawan penyataan. Pendekatannya adalah filosofis dan berdasarkan pengalaman dan hikmat. Yang ketiga adalah filsafat Epikrus lawan pietisme, mirip dengan ajaran penganut Epikrus, makan, minum, dan bersenang-senanglah karena besok kita akan mati. Jadi pengkhotbah mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu karena menurut dia, pasti kita, menurut dia, mari kita senang-senang hari ini karena mungkin besok kita akan mati. Jadi Kohelet menggambarkan, pengkhotbah menggambarkan hal seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat dalam referensi dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam pelayanan dan dalam gereja dan pelayanan. Melayani dengan setia dan sukacita, kita bisa lihat dalam pengkhotbah 3 ayat 22 mengatakan, ayat 22a, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Yang kedua, menghormati Allah dalam ibadahmu. Kita bisa lihat dalam pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar Allah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka akan tahu bahwa mereka berbuat jahat. Demikian penjelasan dari kitab pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati.